Dan ini sekarang kita mau masuk ke, oh, ini serius nih harga segini nih. Di sini ada batapnya, dan lo tahu nggak yang lebih istimewa lagi? Masuk ke kiri, ke kanan lo lihat. Ke kiri ada wastafel, ke kanan ada wastafel. Ke kiri ada kloset, ke kanan ada shower. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita mau kasih satu rumah yang spesial banget, teman-teman. Kenapa? Karena 3 lantai harganya cuma 1,6 miliar. Dan ini rumah lagi viral banget, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah satu perumahan yang mengusung konsep Korea di Bogor. Tapi Bogornya bukan Bogor yang jauh dari Jakarta, teman-teman, karena ini deket banget sama pintu tol Bogor Barat, cuman 15 menit aja. Apa nama perumahannya? Areum Park by Mas Group. Nah, kalau teman-teman tahu, Mas Group itu adalah salah satu developer favorit gue. Kenapa? Karena dia kalau bikin sesuatu itu konsepnya bener-bener serius banget. Kalau teman-teman ingat, waktu itu kita pernah nge-review juga Bali Resort, yang itu sold out ya, cepet banget. Ada di daerah Gunung Sindur. Nah, ini sekarang kita mau ke perumahan terbaru mereka nih. Nih, dari depan aja teman-teman bisa lihat, di clubhouse-nya udah serius banget, udah pakai batu alam seperti ini. Dan di sebelah sana, itu ada fasilitas untuk keluarga. Nah, kita pelan-pelan ya masuk ke dalam. Jadi ini kita mesti ngelewatin satu kolam dulu. Dan bayangin nih teman-teman, cuman untuk clubhouse-nya doang mereka udah menggunakan mosaik kayak gini. Luar biasa ya. Jadi kalau kita ngeliat satu developer itu, kita mesti ngeliat detail-detail seperti itu. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk dalam clubhouse-nya. Bisa dilihat deh, clubhouse-nya dibikin serius banget. Plafonnya itu mengikuti bentuk atap, dan yang keren ya, arsitek banget. Kenapa? Karena di sini tangganya aja modelnya seperti ini. Bayangin kalau teman-teman lagi kesini mau lihat-lihat rumah contohnya, teman-teman bisa santai di daerah sini. Dan ini bisa dapat kopi gratis. Yuk, sekarang kita mau menuju ke fasilitasnya dulu sedikit. Ini fasilitasnya belum jadi semua karena kan baru launching nih. Cuman yang gue suka adalah seperti ini. Kolam renangnya besar ukurannya, teman-teman. Bener-bener bisa dipakai buat berenang, dan kita tuh ngeliatnya harus detail banget. Tadi gue ke toilet ya teman-teman, keren. Sini deh, toiletnya sampai urinal orang dewasa, anak kecil dibedain. Coba bayangin, berarti bisa dibilang developer ini tuh detail banget masalah kebutuhan penghuninya. Penasaran rumahnya seperti apa? Ikutin terus ya. Sabar, jalan-jalan dulu tapi. Nah, sekarang kita mau ke rumah contohnya, teman-teman. Semuanya tuh udah pintu otomatis kayak gini. Dan gue suka banget detail-detailnya. Coba deh bayangin. Kreatif banget ya. Di sini pakai besi. Habis itu di bawahnya ada batu koral putihnya. Ini clubhouse-nya loh, teman-teman. Bayangin deh. Jadi benar-benar dibikin sangat serius. Dan di tengah-tengahnya, tuh, masih ada fasilitas seperti ini. Ini adalah rumah yang mau kita review, teman-teman. 3 lantai, harganya 1,6 miliar. Luar biasa ya. Jadi ukuran tanah standarnya itu ada di 112 meter persegi, 9 kali 17. Bangunannya totalnya itu ada di 160 meter persegi. Dan ini adalah rumahnya, teman-teman. Jadi Koreanya itu bukan sekedar gimmick, karena benar-benar terlihat sangat Korea. Banyak banget variasi-variasinya. Dan yang gue suka, 1,6 itu nggak pelit, teman-teman. Kenapa? Karena banyak banget material-material maju mundur bangunan yang sebenarnya rumit. Dan itu jarang banget dikerjain sama developer. Kenapa? Karena ya tentu mereka pasti berpikir masalah budget. Tapi kalau di sini teman-teman bisa lihat deh. Kita bahas dulu dari atasnya. Atapnya itu dia menggunakan limas, dan abis itu menggunakan genteng beton. Abis itu turun ke bawah, teman-teman bisa lihat plafonnya itu bukan cuman GRC doang, tapi bener-bener dipakein conwood. Habis itu di sebelah sininya, teman-teman bisa lihat juga
di bagian topi-topinya. Topi-topinya bukan cuma sekedar lurus, tapi dikasih kemiringan. Hasilnya kalau kita lihat dari jauh, topi kita tuh terlihat tipis kayak zaman sekarang. Zaman sekarang itu semakin tipis topi itu semakin bagus, semakin menarik. Nah, caranya adalah dimiringin. Dan itu sebenarnya PR banget ngerjainnya. Habis itu teman-teman bisa lihat, model Korea zaman sekarang itu adalah suka dikasih pilar-pilar seperti ini, teman-teman. Tapi pilarnya itu dikasih tali air di tengah. Dan ini semua menggunakan conwood. Habis itu kita bisa lihat lagi di bagian atasnya, nanti kita akan ke sana, itu ada tempat buat nongkrongnya tuh di lantai 3. Kita turun lagi, di bagian railingnya menggunakan besi, teman-teman. Habis itu di finish dengan kaca. Dan itu ada atas bawah loh, jadi di atas juga menggunakan kaca, di bawah juga menggunakan kaca. Nah teman-teman, kalau kita udah punya rumah sebagus ini, jangan lupa selalu pakai cat yang berkualitas. Gue selalu pakai Dulux Weather Shield Power Flex. Kenapa? Karena dia punya triple defense teknologi. Nomor satu, dia mampu menahan kondisi di cuaca ekstrim, yang artinya bisa kuat tahunan kena hujan dan panas. Habis itu ada efek daun talas yang membuat air itu nggak mau nempel sama dinding. Dan yang pasti dia bisa melindungi 10 kali lebih. Mantep untuk keretakan. Nah, kalau untuk rumah ini teman-teman, ini gue pilihin ya warnanya ya. Kalau untuk abu-abu yang gelap itu, teman-teman bisa gunain warna Dulux yang Slick Seal. Sedangkan kalau yang warna abu-abu muda ini, teman-teman bisa pakai Faded Denim. Sedangkan yang warna putih ini, teman-teman bisa menggunakan Wonderland White. Dan yang kerennya teman-teman, di bagian kanopi ini itu bukan besi biasa habis itu dikasih alderon, enggak, ini bener-bener dak-dakan. Wow, gila sih, ini keren. Dan yang lebih hebohnya lagi sih menurut gua, teman-teman bisa lihat dak-dakannya ini itu semua diselimuti dengan conwood. Sampai di sininya juga diselimutin sama conwood. Hasilnya apa? Dengan kanopi semegah ini, rumah kita juga akan terlihat semakin mewah. Oke, sekarang kita mau maju ke sini. Carportnya udah muat untuk 2 mobil, dan gue suka banget sama pemilihan dari keramiknya nih teman-teman. Jadi zaman sekarang itu model keramik itu udah benar-benar menyerupai batu alam. Salah satunya adalah dari rumah ini. Dan yang gue suka, yang dipilih itu bukan slab besar, tapi slab yang ukurannya di 30 x 60. Kenapa kalau di carport itu kita nggak boleh pakai slab besar teman-teman? Karena kalau kita pakai slab besar, itu mobil itu bebannya jadi satu besar. Biasanya akan cepat pecah. Dengan ukuran yang segini, hasilnya itu terlihat menarik tapi juga aman selama dibikinnya motifnya model Batak seperti ini. Sekarang kita menuju ke sini, teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian potnya itu juga udah dikasih batu alam. Di sini juga sebenarnya udah disiapin buat keran. Habis itu untuk kusennya semuanya udah menggunakan aluminium dan dipilih warna hitam dengan silen warna hitam. Nah, ini gue suka nih. Karena dengan silen warna hitam seperti ini, rumah kita itu tidak akan terlihat kumuh karena ya begitu ada kotoran dia akan nyaru teman-teman. Dan ini gue suka nih, ini adalah model aluminium yang terbaru nih. Kalau dilipatin sih deh. Jadi bukan terbaru sih. Jadi ini yang bener. Jadi di sini tuh ada gotnya. Habis itu gotnya itu akan turun ke sini. Jadi kalau ada air masuk ke sini akan keluar dengan mudah. Yuk sekarang kita ke sini. Emang ya kalau Mas Group itu bikin rumah tuh suka banyak tongkrongan ya. Di sini tuh dikasih dak beton, habis itu dikasih juga keramik motif kayu. Nah kalau ini dia menggunakan batu alam dengan nut warna putih. Oke, sekarang kita menuju ke dalam. Sebenarnya ini bukan favorit gue sih, tapi kalau emang pengen tampilannya seperti Korea-Korea ya mungkin ini yang cocok. Ya sekarang kita masuk dalam rumahnya, dan rumah ini semua udah dilengkapin sama smart door lock. Dan smart door locknya itu dari Bardi, tapi Bardinya bukan yang standar teman-teman, yang ada kameranya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu datang ke rumah gue lagi marah sama lu, ya gue ngintip di sini, masa nggak dikasih masuk? Nggak gue kasih masuk. Ya sekarang kita masuk dalam rumahnya. Kalau luarnya udah Korea, dalamnya juga harus Korea dong teman-teman. Nah ini gue suka banget. Jadi dari awal ini kita tuh masuk tuh nggak langsung ketemu sama living room teman-teman, tapi masih ada ruang penerimaan dulu di sini. Dan ini fungsinya untuk naruh-naruh sepatu apa segala macam, semua bisa di sini. Habis itu di sininya, wah ini keren ya.
Jadi ini tuh sebenarnya kaca teman-teman. Gue pikir tadi bolong. Jadi ini kaca. Habis itu dikasih permainan seperti ini nih. Nah ini tuh pakai cutting nih teman-teman. Kenapa sih harus ada kacanya? Nomor satu, iya supaya lebih kelihatan mahal. Nomor dua, supaya ini tuh bisa ada tempelannya. Jadi bisa dikasih bolak-balik teman-teman. Jadi akhirnya lemnya dari sana nggak kelihatan. Bagus. Nah di bagian sininya, oke, ini zaman sekarang emang harusnya kayak gini nih. Jadi nggak sederhana-sederhana, ambalannya ada permainan profilnya. Abis itu di sini dikasih besi silinder yang ada variasinya. Ke sebelah sini adalah tangga teman-teman, dan sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah ruang keluarganya. Nah living roomnya ini teman-teman, itu panjangnya ke sana 5,5, sedangkan dari sini nih sampai ke situ di 4,5 meter. Makanya kita punya satu living room yang berasa banget open space ya. Dan yang unik dari dulu, yang gue suka dari Mas Group itu adalah apa? Sofanya. Sofanya itu nggak ada yang sederhana kotak gitu aja. Selalu aja ada yang bentuk aneh-aneh kayak gini, tapi matching. Apalagi ditambah sama coffee table-nya yang seperti ini. Nah, coffee table seperti ini tuh custom teman-teman. Dan yang gue suka adalah atasnya itu menggunakan quadra. Keren ya. Jadi quadra itu kan dia tipis, nggak setebal marmer. Nah makanya di sini tuh harus dikelilingin sama kayu seperti ini. Dia taruh di dalam, hasilnya benar-benar terlihat seperti marmer. Nah di bagian sini ya teman-teman, ini menggunakan cermin grey mirror, dikasih variasi seperti ini dari cutting. Baru di sini tempat TV-nya. Nah ini di sini ada apa? Kita buka dulu ya. Ternyata ini adalah powder room. Unik ya, powder room itu dibikin gini nih, set gitu. Oh bukan powder room loh, ini kamar mandi beneran teman-teman. Jadi begitu masuk di sini kita ketemu sama wastafel. Habis itu di sebelah sininya kita ketemu sama shower. Habis itu di sebelah sini. Ini asli nih dapetnya begini, hebat loh. Dapat Toto yang kita tempel sini. Mesinnya itu di dalam keramik ini teman-teman. Ini susah bikinnya, sumpah. Gue pernah masang. Repot, tapi hasilnya keren banget. Kenapa? Karena di atasnya sini nanti bisa kita kasih vas bunga, bisa kita kasih macam-macam. Ya itulah perbedaannya. Kalau kita pakai kloset yang mahal, di atasnya kita jadi punya space untuk naruh-naruh barang. Ini unik, menggunakan mosaik warna hitam, dan gue suka sebenarnya. Jadi warna di sini tuh adalah homogeneous style yang kalau kena bercak air itu akan nyaru, tapi di bagian yang sininya dikasih warna hitam. Ini kalau kena air emang akan ada bercak-bercak airnya, tapi di bagian yang tidak kena basah. Jadi tetap dapat maskulinnya kamar, tapi dia nggak akan cepat kotor. Bagus. Walaupun ini tetap bukan favorit gue sih, hitam-hitam ini. Gue lebih suka yang chrome karena lebih nyaru kalau kena sama air. Oke, sekarang kita mau menuju ke mana? Kita mau menuju ke sini teman-teman. Jadi ini unik. Kalau tadi ini adalah ruang penyambutan. Bentar, kok ini ada apaan lagi? Oh, gue tertipu. Kalau gue tertipu berarti apa, bro? Berarti kamuflasenya bener. Kamuflasenya bagus. Itu di situ ada kan? Di sini ada. Gue pikir pintu. Ternyata pintu beneran. Gue tertipu, men. Bisa ditarik. Ya, di sini masih dimanfaatin untuk gudang, teman-teman. Mantep ya. Emang rumah itu tetap harus ada gudangnya sih yang banyak. Berhasil nih pintu kamuflasenya. Oke, di sebelah sini ini ada kitchen. Kitchennya asik sih, panjang gitu ya. Jadi dia dapat di 4,5 meter tuh dibablas untuk kitchen semua. Di bagian sininya tuh di round supaya nggak kejedot. Jadi kalau kita habis dari tatami sini berdiri kaget-kaget, di sini tuh nggak akan kejedot teman-teman. Di sebelah sininya gunain kompor listrik induksi. Ini gue tuh lagi mikir juga bro, di rumah gue tuh mau pakai, kan gue lagi bangun rumah nih, mau pakai kompor tempel apa kompor tempel gas atau kompor model seperti ini. Cuman yang gue bingung kemarin gue liat di Topet, ini wattnya tuh sampai 5.000 kalau dipakai maksimal. Bayangin deh, nanti di rumah gue tuh kan gue udah siapin listriknya 11.000. Itu udah setengahnya, gila loh. Padahal 11.000 aja udah gila sih sebenarnya menurut gue. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini pakai undercounter modelnya. Gue suka banget sih undercutter itu, emang selalu membuat sink itu terlihat lebih mewah. Wah ini bagus ya, ini dari Delizia nih teman-teman. Habis itu di sininya bisa ditarik. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita ke situ dulu, tatami. Jadi di sini modelnya itu adalah ruang tamunya. Oke, di bawah gini teman-teman.
Kita bisa duduk di sini. Dan kalau kita mau bikin satu tatami yang terlihat Korea banget atau Jepang banget, jangan lupa teman-teman tetap dikasih satu wallpaper. Habis itu divariasiin pakai cutting kayu itu seperti ini. Habis itu jangan lupa di atas itu dikasih LED muter mengelilingi wallpaper model Asia juga. Kalau model Asia apa bro? Kayak gini, gunung-gunung, ya kan? Tenang begitu. Kalau model Eropa apa? Dansa. Oh iya kan? Gitu. Kalau ini enggak, dia bener-bener gunung, tenang segala macem. Dan ini menurut gue arsiteknya mikir nih. Karena di sini tuh gunungnya kehijau-hijauan, nyambunglah ke marmer yang kehijau-hijauan juga. Yuk, sekarang kita ke belakang. Ini tuh pakai pintu geser teman-teman. Pakai pintu geser di sini. Habis itu di sini masih ada kebagian untuk meja makannya. Dan meja makannya ini sebenarnya untuk 6 orang. Ini ada tambahan 2 kursi lagi. Kalau misalnya nanti kita mau bikin pesta besar di sini, ya nggak bro? Nah, dan di luar ya, kenapa pesta besar? Ini cocok banget sama anak muda yang masih nongkrong-nongkrong, yang punya teman banyak. Kenapa? Karena di sebelah sini itu ada kitchen yang untuk nyiapin makanan di outdoor, seru kan? Jadi masak-masak di situ, taruh di sini, bisa dinikmatin bareng-bareng. Dan ternyata di perumahan ini itu ada yang dapat seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti memilih tanah yang lebih panjang, tambah 200 juta, teman-teman bisa punya kolam renang. Nggak tahu nih kalau ini dapat apa enggak nih. Coba ini keren banget sih. Jadi private banget ya, kita jadi punya satu ruangan tambahan lagi untuk nonton TV. Yuk, sekarang kita mau menuju ke mana? Kayaknya di situ ada gang. Gang apa? Nah, ternyata ini adalah kamar asisten rumah tangga. Kamar asisten rumah tangga nggak usah khawatir teman-teman, karena udah dilengkapin sama kamar mandi di dalam. Oke, sekarang kita mau menuju ke atas. Gue suka detail-detail kecil, tapi selalu penting ada jendela di lorong tangga ini. Waduh, keren ya. Keren ya, coba lihat deh, coba lihat deh, coba lihat deh. Keren ya. Jadi ini naik ke atas, di atas tuh ada jendela juga. Di sini tuh ternyata naik ke lantai 3-nya itu menggunakan besi 4x4. Habis itu, oke, untuk lantainya, lantai tangganya menggunakan HPL teman-teman. Multiplex dilapis HPL. Dan jangan lupa teman-teman, railingnya itu menggunakan kaca loh. Nah, di sini deh. Ini ada tips buat teman-teman. Jadi di sini ya nih, nah bentuknya kacanya kan begini kan. Nah ini caranya gimana sih kalau kita mau bikin seperti ini? Kita mal dulu pakai triplek, baru bawa ke tukang kaca. Ya nanti tukang kacanya itu akan bikinin patahan-patahannya sesuai keinginan kita. Oke, begitu naik, di sebelah kiri ini tuh adalah kamar tidur anak yang pertama. Kamar anak ini ukurannya sekitar 3x3 teman-teman. Jadi begitu masuk, oh ini enak ya. Duduk di sini nyantai di sini. Ini nanti kalau misalnya kita teman-teman punya rumah ini bisa ditambahin drawer-drawer. Nah ini gue suka nih, selalu gue suka nih. Kenapa? Karena top table-nya itu dibikin serius, bukan cuma pakai multiplex doang nih teman-teman. Keren ya. Habis itu di atasnya ini jangan lupa dikasih wallpaper. Jadi kalau kita pengen punya rumah yang bagus itu emang harus banyak wallpaper ya teman-teman. Bisa untuk lemarinya, dia memanfaatkan bagian depan dari tempat tidur ya. Asik. Dan jangan lupa supaya tampilannya tuh benar-benar Korea, dikasih tuh di atasnya model fluted teman-teman. Gelombang. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai. Wah, gue suka banget. Kamar mandi yang dipakai rame-rame, gue suka banget ini sama pemilihan ininya teman-teman. Ini rumah gue nanti bakal kayak gini. Kamar mandi. Kamar mandi. Kenapa? Ini benar-benar akan selalu kelihatan clean, bersih, tapi mewah. Bagus banget. 60x120. Nah, kalau di sininya ini menggunakan mozaik warna hitam sesuai yang main tadi, dan ini adalah tempat untuk mandinya, shower, dan udah dilengkapin sama jendela, jadi nggak akan pengap teman-teman. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar anak yang kedua. Ukurannya kurang lebih sama teman-teman. Nah, ini juga lucu ya. Jadi kalau kita nggak bosen sama yang kotak-kotak, kita bisa bikin seperti ini. Habis itu di sini ya, di round. Hasilnya seperti ini. Bagus ya. Jadi di sini juga jangan lupa pakai handle model seperti ini. Kalau ini model kamar tidurnya di tengah nih. Makanya di belakangnya sini bisa ditambahin seperti ini. Habis itu ngeround di sebelah sana. Dan semuanya udah ada jendelanya. Supaya lebih besar,
Di sini dikasih cermin. Dan ini adalah kamar tidur utamanya, teman-teman. Wah, kamar tidur utamanya enak ya. Jadi kamar tidur utamanya itu kasurnya di tengah, teman-teman. Nggak nempel sama dinding. Jadi kita punya sirkulasi tuh keliling. Oh, enak ya. Dan di sebelah kiri ini asik. Jadi ini adalah tempat untuk beriasnya, bisa buat kerja juga sedikit-sedikit. Tapi di sini tuh ada tempat buat nongkrongnya nih. Duduk sini, dibikin figura begitu sedikit nih dari Korea-Korea kayak gini. Ya kan? Habis itu jendela besar. Enak banget. Yang di sini lebih keren lagi karena di sini dapat jendela sudut. Asik sih. Ini kalau suami istri berantem satu di sini satu di sini ya, Bro. Ya kan? Tapi akan damai lagi, Bro. Karena kasurnya di tengah. Kasurnya di tengah. Gitu nih. Adem lagi. Adem lagi. Biasanya kayak gitu anaknya banyak. Pembicaraan orang dewasa ya, bagus. Oke, kita lihat plafonnya unik, teman-teman. Plafonnya unik nih. Jadi dibikin seperempat lingkaran gitu ya. Bagus. Dan Mas Grup entah kenapa ya selalu suka banget di atas tempat tidur itu ada lampu yang bagus. Di kiri kanannya ini adalah lemari, teman-teman. Lemarinya itu pakai kaca riben. Dan ini sekarang kita mau masuk ke, oh, ini serius nih harga segini nih. Di sini ada batapnya. Dan lo tahu nggak yang lebih istimewa lagi? Masuk ke kiri, ke kanan lo lihat. Ke kiri ada wastafel, ke kanan ada wastafel. Ke kiri ada kloset, ke kanan ada shower. Sebenarnya kamar mandi ini tuh ukurannya nggak gede-gede banget, teman-teman. Ini sekitar 175 ke sana itu 4 meter. Tapi bisa dapat begini, keren ya. Jadi di sini tuh ada, oke, mantep banget sih. Di sini ada ini, di sini bisa begini. Dan yang pasti, ini tetap punya jendela, jadi nggak akan pengap. Yuk sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini. Jadi di lantai 2 ini itu juga terdapat satu balkon. Dan balkonnya itu daripada kita bikinnya monoton, cuma dibikin begitu aja balkonnya, bisa ditambahin seperti ini nih. Ada permainan batu koral warna putih. Lantai berikutnya ada apa? Wah, ini yang paling seru dong pasti. Mas Grup itu emang selalu bikin etik-etik, bro. Dan biasanya etiknya tuh selalu bikin kaget. Apakah etik yang ini juga akan bikin kaget? Dan ternyata betul dia bikin kaget karena ada Bang Doi di situ. Ngapain dia? Keren banget ini. Asik ya? Jadi kalau punya etik kayak gini mau ngapain kok? Nongkrong terus mah nggak turun-turun, man. Enggak, kalau lu enggak. Kerja ya? Enggak, kalau lu ini bini lu ngobrol serius gitu setiap hari. Setiap hari. Oke, ini teman-teman, ini adalah etiknya. Ukurannya itu sekitar 5 x 5 meter nih, teman-teman. Jadi gede banget. Jadi makanya muat sama sofa lagi begini. Ini lagi ngetren nih di Pinterest nih. Ini akan jadi tren. Satu meja, nanti meja makan juga akan begini bentuknya. Kayak telur gitu, tapi telur agak oval begitu. Apa ya ngomongnya? Pokoknya begitulah. Telur dinosaurus kali. Bentuknya kan nggak begitu kan, ada gitunya sedikit. Nah ini akan jadi tren nih teman-teman. Nah ini mejanya juga pakai marmer, asik. Dan teman-teman lihat nih di atasnya. Bagus ya, jadi memanfaatkan lubang dari tangga itu di atasnya itu dijadiin ini kabinet yang ada ambalan-ambalannya. Dan di sini ada tempat buat bikin kopi, ada tempat buat cuci tangannya juga. Seru. Dan andaikan teman-teman, gue nggak mau serius-serius banget, masa tempat nongkrong semua gitu. Gue pengen ini jadiin ruang gym. Di sini juga udah ada kamar mandinya, teman-teman. Mantap ya. Yuk, sekarang kita mau ngeliat kemana? Kita lihat keluar dulu. Nggak lengkap, namanya juga etik kalau nggak ada udara luarnya. Sini tuh pakai conwood, teman-teman. Pakai warna favorit gua, palisandre. Habisnya di sebelah sininya, nih pakai potongan-potongan homogeneous style lagi. Bisa buat jalan-jalan sambil berkebun-kebun sedikit. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Toyo. Apa kabar, Pak Toyo? Halo. Selamat pagi. Pak Toyo, saya mau nanya-nanya boleh ya? Boleh. Kenapa sih orang itu harus beli di sini, Pak? Oke. Karena kalau kita membuat konsep pertama dengan konsep Korea ya? Area Bogor ya, mungkin ya. Dengan kita memiliki kurang lebih 50% itu penghijauan.
Oke. Dengan fasilitas mungkin saya bilang paling lengkap ya. Mungkin saat ini sudah jarang nih ada yang orang menyiapkan fasilitas seperti kayak lapangan tenis, 2 kolam renang, children playground itu di area jalan utama kita buat, dan jogging track. Dan kita juga ada amphitheater. Oh, itu semua lengkap di sini ya, Pak? Ada sini semua. Ini tuh sekitar berapa sih luas lahannya, Pak? Kita luas lahan kurang lebih 15,6 hektar kurang lebih. 15,6 hektar. Nah, kalau aksesnya sendiri nih, teman-teman pasti banyak nanya kan. Ini deket tol mana sih, Pak, sebenarnya, Pak? Nah, kalau buat akses saat ini lebih dekat lewat keluar tol Bogor atau Ring Road yang Salabenda. Oke. Itu nyampe ke sini berapa lama, Pak? 10 sampai 15 menit. 10-15 menit udah nyampe di sini ya? Waktu yang ideal ya untuk ke tol ya, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga. Nah, sekarang kita mau nanya yang paling penting di acara kita nih, Pak. Masalah duitnya nih, Pak. Berapa duit sih kalau mau beli rumah yang lagi kita review ini? Dan ada nggak sih versi yang termurahnya? Oke, untuk tipe kan kita ada tipe 40, tipe K70, K100, dan K Mansion yang 200 ya. Yang sekarang di review sama Mas itu yang K200. Kita start harga di 1,6 untuk rumah 3 lantai. Wow, gila. Tuh kan bener kan teman-teman. Jadi ini bener-bener affordable banget loh. Dapat 3 lantai udah nggak perlu renov-renov lagi ya. Betul. Begitu beli rumah yang ini. Betul. Kalau tipe yang terkecilnya, Pak? Kita ada K40. K40, luas tanahnya? Luas tanah 66, 66. luas bangunan 40. Itu dijual berapa, Pak? Kita dari mulai 500-an. Mulai 500 jutaan? 575 jutaan. Oke. Nah, kalau tata cara bayar yang paling gampang, Pak? Nah, untuk saat ini kita ada program DP 0%. DP-nya 0%? Tuh, jadi konsumen tidak perlu mikirin DP, kita yang bayarin. Oke, jadi itu konsumen yang penting BI checking lewat, langsung ke KPR? Betul. Oke. Kita main cepat. Oke, kalau pilihan banknya banyak dong? Banyak. Ada apa ya, Pak? Contoh, Pak? Kita ada Bank BTN, Bank BSI, Bank Danamon, Bank Permata, gitu. Bank BRI, kita hampir semua bank saat ini sedang mau PKS, tapi saat ini baru bank itu aja. Oke, berarti banyak banget tuh pilihan teman-teman. Nah, itu pasti setiap bank kan ada lagi tambahan-tambahan promonya, tinggal pilihan teman-teman aja. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Kalau teman-teman beli sekarang nih masih di bagian tahap 1 nggak sih? Masih ada tahap 1. Dan itu kalau dibeli sekarang nih, teman-teman misalnya weekend ini datang ke sini, habis beli gitu, deal gitu, itu kapan mereka bisa huni, Pak? Kita serah terima Oktober tahun ini? 2025. 2025 udah Ya. serah terima. Tuh, teman-teman. Cepet banget kan, udah bisa langsung tinggal di rumah sendiri. Oke, Pak Toyo, makasih. Siap. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Habis itu untuk kusen aluminiumnya semuanya udah menggunakan kompor tempel gas atau kompor model seperti ini. Ya kan? Dan gue lagi mau ngomongin listrik sebenarnya. Mati dia. Begitu naik, aduh ada Belinda.